Haris Kui cukup lelah meredakan marahnya Queenie. Akhirnya mengeluarkan jurus hantu. I'm scared. Maksud Haris Kui itu untuk menghibur agar tidak marah dan murung. Tapi di luar dugaan, Queenie berteriak histeris dan berlari. Haris Kui sangat panik melihat keadaan ini. Mengapa Haris Kui berbuat seperti itu? Mari kita simak deslok berikut ini. Kecemburuan Queenie karena Haris tampil di TikTok berdua dengan Kinoy. Padahal video saat Kinoy nembak Haris di rumah makan Vietnam sangat viral. Walau berupa candaan, namun di TikTok Kinoy terus terang bicara masalah isi hatinya. Hal ini disaksikan Queenie dalam ruang komentar. Saya melihat Anda berkelahi dengan banyak orang dengan sangat bahagia. Baru juga 2 orang. Tampaknya Queenie berhasil memancing emosi Haris Kui. Semua upaya klarifikasi tak mampu membuat suasana jadi kondusif. Setelah jurus hantu dan PK akhirnya semuanya bisa reda. Iya. Udah gak benar nih. Iya. En. Kom. Sepertinya di rumahku ada hantu. Hình như nhà tôi có ma. Ya. I'm scared. Akhirnya, mereka berpamitan dengan damai. Beginilah akhir drama hari ini. Cas. Sebenarnya api cemburu itu membara gara-gara tampilnya Haris dengan Kinoy berduaan. Videonya yang mana? Mari kita simak. Tampil berdua di TikTok, muncullah Queenie di ruang komentar memberi komentar. Banyak netizen kirim gambar air mata bercucuran, dan ada yang mengirim kalimat Queenie jomblo di. Beginilah saat tanduk Queenie keluar. Hal ini membuat Haris salah tingkah. Anda berkomentar seperti itu? Bây giờ bạn muốn cái gì bạn nói đi. Bạn bình luận như vậy hoài làm gì? Sekarang kamu bilang apa yang kamu mau, kenapa kamu terus berkomentar seperti itu? Jika Haris Kui perasaannya sensitif, ini adalah ultimatum dari Queenie yang bisa berpengaruh pada konten YouTube Haris Kui saat di Vietnam menyangkut keluarga dan orang tua dari Queenie. Anda ingin merusak live stream saya, bukan? What? Aduh, aku juga. Apa? Memangnya apa yang aku lakukan? Sebenarnya perjuangan Haris Kui untuk menjaga perasaan Queenie cukup maksimal. Tapi seorang wanita itu sangat membutuhkan kepastian. Haris Kui sudah terbuka bahwa mereka hanya sebatas teman biasa. Sinyal berupa kalimat berti tapi rindu sudah dilontarkan si UN. Tapi Haris pura-pura tidak paham. Ini sumber masalah yang inti. Ya, 30. Guys, jangan head guys. Aduh, nanti aku yang kena guys. Aku juga. Orang sebaik Haris Kui ternyata mengalami dilema, apalagi jika berperilaku seperti Dr. Laurent yang sangat cabul. Masalahnya adalah nyawa manusia. Mari kita bandingkan resiko Haris Kui dan resiko Dr. Laurent. Kita mulai kisahnya. Jadi dokter keluarga di keluarganya Akan kita sandingkan dengan kisah cinta suci Haris Kui dan Queenie untuk diambil sari tauladannya bagi kaum milenial. Pasien ini bernama Charter. Dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan geger otak, sehingga dia lumpuh dan tidak bisa berbicara lagi. Niki inilah yang menyibak kebenaran, dari mulai dosis obat, hingga yang menabrak pasien bernama Charter, sampai Charter ini koma. Dokter pribadinya yang ingin merebut harta lewat permainan cinta, Lina, dan Charter menjadi korban skandal dokter cabul. Suami Lina yang tidak bisa berenang, dibunuh dokter saat mendayung di danau.
Lina dan Carter justru jadi korban kegantengan dokter. Dia sering disetubuhi atas dasar cinta palsu, semuanya karena rayuan dokter pribadi yang pandai membuat modus. Berdua, seorang laki-laki dan perempuan, maka yang ketiganya adalah iblis. Itulah yang terjadi dengan Dr. Loren tadi. Akhirnya memiliki kesepakatan bersama karena terlanjur jatuh cinta. Akhirnya sepakat untuk Bagaimana akhir membunuh dari cinta suaminya. Queenie dan Harris Quee? Kita bahas di akhir video ini setelah membahas Dr. Lauren. Motif kejahatan dokter pribadi ini adalah harta kekayaan. Lihat saja rumah dan danau berikut ini, indah bukan? Carter adalah orang kaya yang hidupnya bergelimang harta dan terkenal. Lina hidup bahagia bersama Carter dan dia rela melakukan apa saja untuk Carter. Namun hidup Carter berubah 180 derajat. Queenie adalah wanita Vietnam yang mencari suami, seperti sosok Harris Quee. Karena tidak ingin suami seperti Lauren dalam film ini. Jasmine adalah suami Lina yang sakit-sakitan karena dirawat oleh dokter yang punya niat jahat melalui modus yang rapih, sehingga Lina sering diperdaya sang dokter di rumah kosong, di gudang, dan di kamar pribadinya. Berawal sejak diajak jalan-jalan saat hujan lebat. Ketika kedinginan itulah awal petaka skandal itu terjadi. Bagi Harris Quee peluang itu dimanfaatkan untuk kebaikan saja. Dr. Lauren selalu mencari kesempatan untuk membuat modus, sedangkan Harris Quee menyalurkan kesempatan itu ke arah yang baik. Baiklah kita mulai ceritanya. Kita mulai bercerita siapa sebenarnya Carter. Carter adalah ibu angkat, sekaligus ibu mertua Lina. Waktu orang tua Lina meninggal, Carter mengangkatnya sebagai anak dan tinggal bersamanya. Anak angkat yang sangat baik itu diduga Carter jadi durhaka, karena apa? Jasmine si anak tiri menilahi Lina. Carter akhirnya merasa dikhianati, pernikahan ini kelak akan berhubungan dengan harta suaminya yang sudah meninggal. Harta inilah yang diintip dokter pribadi yang ganteng itu, melalui berbagai modus pengobatan dan permainan cinta palsu sang dokter. Hati Carter sudah bertaut dengan Dr. Loren yang selalu mengobati Jasmine si anak tiri. Ketika sakit, Lina lah yang selalu setia merawat dan menemani Jasmine. Lina bertekad akan menjaga keluarga ini, karena sebelumnya dia sudah pernah kehilangan keluarga. Dia dan Jasmine sama-sama kehilangan